Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Benar Tuhan, aku rindu. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan kami Yesus Kristus, benar Tuhan, kami sangat merindukan Engkau. Engkau adalah Tuhan kami yang sangat dahsyat. Engkau telah menjadikan kami sebagai gunung batu kami. Engkau adalah kota benteng kami, kekuatan dan pengharapan kami dalam keadaan apapun. Engkau selalu siap, tidak seperti manusia yang mudah mengecewakan. Dan kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami yang dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ulangi lagi dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Oh, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah.
tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara. Malam Romo, selamat malam. Selamat malam untuk Iya Romo, sehat ya Mo. terima kasih juga untuk koordinator dari paroki-paroki. Malam ini saya mungkin minta waktu agak lebih panjang ya. Saya ingin memberikan satu renungan ya, yang mungkin berguna bagi kita dalam penyusunan program kerja kita untuk tahun ini. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Romo. Bisa. Jelas, Romo. Baik, saya mengajak Jelas, Romo. Mari kita Bisa, Romo. baca bersama teks kitab suci. Pak Hedi tolong tampilkan. Oke. Nanti ayat yang pertama ya, laki-laki, lalu kemudian berikutnya gantian ya bacanya. Ya. Baik, kita baca bersama-sama ya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedi, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya memenuhi suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang meminta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan atasnya. Baptisan yang harus kuterima. Tetapi kalau duduk di sebelah kananmu atau di sebelah kirimu, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang lagi siap. Mendengar itu ke-10 yang lain menjadi marah, menjadi Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, ingin menjadi besar, ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi pemuka di antara kamu, harus menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku tidur dan bermimpi bahwa hidup merupakan kegembiraan. Kemudian aku bangun dan menyadari bahwa hidup berarti melayani. Kemudian aku pergi dan bekerja. Ternyata aku menemukan bahwa melayani adalah kegembiraan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, tadi yang saya bacakan sebenarnya adalah sepenggal puisi yang dikarang oleh
Rabindranath Tagore, saya kira kita semua tahu. Dia adalah seorang pemenang hadiah Nobel sastra yang berasal dari India pada tahun 1913. Kalau kita mencermati bacaan Injil tadi, melayani itu merupakan kata kunci dari bacaan Injil tadi yang kita dengarkan, ya. Khususnya dalam kutipan yang berisi pesan Yesus yang luar biasa, dia katakan tadi pada ayat yang terakhir, dia katakan, Putra Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang saya kasih, dengan perkataan ini sebenarnya Yesus itu dia menyadari bahwa kebesaran seorang pribadi itu di mata Allah dilihat dari pelayanan dengan kerendahan hati. Semangat melayani dengan kerendahan hati merupakan kegembiraan yang sejati. Ya, kalau tadi Rabindranath Tagore dikatakannya, ternyata melayani itu membawa suatu kegembiraan. Bapak Ibu yang saya kasih, sebenarnya ujian pertama bagi kebesaran pribadi di mata Allah bukanlah berapa banyak orang yang kita layani, melainkan bagaimana cara kita melayani atau motivasi kita melayani. Apakah kita melayani itu dengan keterpaksaan? Ataukah kita melayani dengan kasih dan juga dengan kerendahan hati? Jadi bukan berapa banyak yang saya bisa layani, ya, yang paling penting adalah bagaimana motivasi kita dalam pelayanan. Apakah kita melayani itu dengan setengah-setengah, dengan keterpaksaan, ya karena memang sudah diwajibkan untuk itu, ya sudah saya lakukan. Ataukah kita sungguh-sungguh melayani itu dengan kasih, melayani dengan ketulusan hati, melayani dengan segenap hati. Bukan berapa banyak yang bisa kita beri, yang bisa kita layani, melainkan berapa banyak yang bisa kita berikan, yang ada pada kita, yang ada pada diri kita, kemampuan-kemampuan yang ada pada kita, talenta-talenta yang ada pada kita, kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Itulah pertanyaannya, seberapa banyak itu, bukan seberapa banyak orang atau masa yang kita layani, tapi berapa banyak hal yang ada dalam diri kita, ya, yang kita miliki, yang bisa kita berikan dalam pelayanan tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, dari sini sebenarnya kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa semakin berkuasanya seseorang semestinya membuat dia juga semakin mudah untuk melayani dengan cara yang sebaik-baiknya. Motivasi, ya. Demikian juga semakin kaya seseorang sebenarnya juga membuat dia semakin mudah untuk memberi. Otoritas dan kekayaan sebenarnya adalah suatu kesempatan untuk melayani daripada untuk memamerkan kehormatan pribadi atau juga kemuliaan pribadi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seorang Kristen pertama dari Jepang, ya, namanya Yoshike Kogawa, dia mengatakan, ya karena pengaruh kata-kata Yesus itu bahwa aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah yang menggerakkan dia. Lalu kemudian ketika dia mendengar kata-kata Yesus ini, dia dalam doanya dia berseru, ya Allah, jadikanlah aku seperti Kristusmu. Dia katakan demikian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita bertanya
manakah tempat kita bisa memberikan pelayanan? Sebenarnya tempat yang pertama bagi kita untuk belajar semangat pelayanan dalam kerendahan hati atau semangat pelayanan dalam kasih, dalam ketulusan adalah pertama-tama adalah di dalam rumah kita masing-masing. Pelayanan terhadap suami, pelayanan terhadap istri, pelayanan terhadap anak-anak. Disitulah ujian kita pertama. Cara kita belajar bagaimana caranya kita melayani, bukan hanya asal melayani, tetapi melayani dengan kasih, melayani dengan ketulusan hati, melayani dengan, kalau kita pakai ada lagu tuh ya, melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau orang di dalam rumahnya, ya, dia sungguh-sungguh telah melayani dengan seperti itu, selanjutnya dimanapun dia berada, dia akan dengan mudah bisa melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan kasih, dan sebagainya. Biar dia entah dia di masyarakat, entah dia di gereja, entah dia juga dalam tugas-tugas dan jabatannya, kalau dia sejak dia sudah belajar melayani ya dengan baik, tentu dalam segala macam hal dan di segala macam tempat dia juga bisa melayani dengan ketulusan hati, melayani dengan kasih, melayani dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih, hidup itu kalau kita berkorban untuk orang lain, ketika kita berkorban untuk orang lain, rasa-rasanya hidup itu terasa lebih berat, ya. Pengorbanan kepada orang lain. Kadang-kadang kita merasa bahwa hidup itu sangat berat, ya, karena kita harus berkorban demi orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau kita rasakan juga sebenarnya dengan pengorbanan atau pelayanan kepada orang lain, justru kita lebih kaya, kita menjadi diperkaya, kita menjadi lebih bahagia. Ini dikatakan oleh Robert Greenleaf, dia katakan demikian. Robert Greenleaf dia mengatakan begini. Di satu sisi, kalau kita berkorban atau melayani orang lain, kadang-kadang hidup terasa berat, ya. Tetapi kalau kita melayani itu dengan sungguh-sungguh, melayani dengan penuh kasih, melayani tanpa pertimbangan macam-macam, kita melayani dengan sungguh, kita bisa merasakan bahwa hidup kita menjadi semakin kaya karena kita bisa memberi, ya. Hidup kita itu semakin bahagia. Saya kira Bapak Ibu pasti pernah punya pengalaman seperti itu. Ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh melayani dengan ketulusan hati, ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh memberi diri dengan dalam pelayanan, rasa-rasanya kebahagiaan itu muncul, biarpun rasanya capek, lelah, ya. Tapi ada kebahagiaan tersendiri yang kita rasakan, yang sulit kita gambarkan. Kalau kita sungguh-sungguh melayani dengan baik. Benar apa yang dikatakan oleh Robert Greenleaf, dia katakan demikian. Sehingga ketika kita menemukan kekayaan dan kebahagiaan yang sesungguhnya dari pelayanan, makin mudah kita untuk melayani dengan senyuman. Melayani dengan senyuman, bukan melayani dengan cemberut, ya, dengan muka asam, dengan cemberut, ya. Layan sih layan, tapi kok wajahnya kayak gimana ya, ya, kayak gitu. Kalau kita sungguh-sungguh bisa merasakan, kita bisa menemukan dalam pelayanan itu kebahagiaan, kekayaan dalam pelayanan, pasti kita akan melayani dengan senyum, ya. Seperti itu. Ketika kita menemukan Kristus, ya, ini juga soalnya, ya. Ketika kita juga menemukan Kristus dalam diri orang-orang yang kita layani, maka mudah bagi kita juga untuk melayani dengan sukacita, melayani dengan kegembiraan. Sebaliknya, kalau dalam pelayanan mungkin kita melayani, kita hanya menganggap itu orang lain, kita tidak bisa menemukan Kristus dalam diri orang lain. Tentu pelayanan itu rasa-rasanya yang menjadi berat, membuat kita itu mau melarikan diri, membuat kita untuk cukup sudah, ya, atau membuat kita itu melayani dengan keterpaksaan, ya. Tapi ketika kita menemukan Kristus dalam diri orang-orang yang kita layani, maka mudah bagi kita untuk melayani dengan sukacita.
Dan ketika kita menyadari bahwa sebenarnya kebesaran di mata Allah itu terletak pada pemberian diri dalam pelayanan, maka mudah bagi kita untuk melayani dengan ketulusan hati dan melayani dengan kerendahan hati. Melayani sebenarnya adalah berkat yang tak terhingga. Berkat bagi kita yang melayani, ya, juga berkat bagi orang yang kita layani. Karena itu Yesus katakan, tadi dalam Injil dia katakan, Putra Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tidak hanya sampai itu. Bagaimana cara dia melayani? Ya, bagaimana cara Tuhan Yesus melayani? Apakah dia melayani setengah-setengah saja? Apakah dia melayani sepertiga saja? Dia melayani, dan kata-kata berikut adalah secara total. Dia melayani secara total. Bahkan dia memberikan apa? Dia katakan tadi, Putra Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Ya, tindakan pelayanan itu kemudian diwujudkan dengan lebih nyata dalam pemberian nyawanya sendiri sebagai tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan semangat pelayanan Yesus ini sungguh-sungguh bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh, tetapi dia kemudian mekar, dia berbuah dalam hati dan sanubari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan penuh kegembiraan, melayani sesama dengan penuh ketulusan hati, melayani orang lain dengan kasih, melayani sesama kita dengan ketulusan hati. Dan sebagai akhir dari renungan ini, saya ingin Bapak Ibu kita merenung sejenak sambil kita mendengar lagu Melayani dengan Hati. Silakan Pak Heri. Bukan hanya pujian yang indah yang ku nyanyikan, juga bukan suara yang terdengar, persembahkan bagimu. Melayanimu segenap hatiku, mengasihimu segenap cintaku, menyenangkanmu segenap rinduku kepadamu. Kuning ini Pak. Bukan hanya pujian yang indah yang ku nyanyikan, juga bukan suara yang terdengar, ku persembahkan bagimu. Melayanimu segenap hatiku, mengasihimu segenap cintaku, menyenangkanmu segenap rinduku kepadamu.
Segenap hatiku mengasihimu, segenap cintaku menyenangkanmu, segenap rinduku kepadamu. Melayanimu, segenap hatiku mengasihimu, segenap cintaku menyenangkanmu, segenap rinduku kepadamu. Segenap rinduku kepadamu. Demikian Bapak Ibu, sedikit dari saya, mudah-mudahan itu bisa memberikan inspirasi bagi kita dalam pelayanan. Sekian dan terima kasih.